Hidup ini bukan hanya tentang kemampuan akademik, matematika, biologi, fisika, kimia, atau apapun itu. Hidup ini memerlukan bagaimana cara kalian bersosialisasi, beradaptasi dengan sesama, bagaimana mencari kawan, dan bagaimana menghadapi masalah dengan baik. Itulah alasan saya mengapa saya menjadi ketua OSIS di SMA Plus dari Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taruna Ramadan Munti dari kelas 12 MIA 1, Purna Ketua OSIS terpilih masa jabatan 2020-2021 dan sekarang menjabat sebagai Ketua Dewan Penasihat OSIS periode 2021-2022. About my dream, tentang impian saya. Berasal dari keluarga yang sederhana, tapi impian saya tidak sederhana itu. Pas masih kecil, sering berubah-ubah, ingin menjadi tentara, bahkan ingin menjadi hacker dulu pada saat masih SD. Namun sekarang, akhirnya saya melabuhkan impian saya pada suatu titik, menjadi seorang dokter militer. Yang di sini saya sedang berusaha sekuat tenaga untuk dapat mewujudkan impian saya dan membanggakan kedua orang tua saya. About leadership. Seorang pemimpin hebat bukan berarti dia harus melakukan hal-hal yang hebat, tapi dia bisa memimpin anggotanya untuk melakukan hal-hal hebat dan melakukan sesuatu dengan berhasil. Pemimpin tidak harus mengatakan, aku adalah pemimpin. Pemimpin itu diakui, bukan mengakui. Jadi pemimpin yang baik adalah dia bisa memimpin anggotanya. Memimpin anggotanya menjadi yang biasa-biasa saja, menjadi yang tidak biasa-biasa saja. Sumber inspirasi kepemimpinan. Sumber inspirasi kepemimpinan saya melihat dari salah satu tokoh pahlawan Islam pada masa dulu yaitu Muhammad Al-Fatih, yang biasa dikenal dengan Mehmet II, penakluk Konstantinopel dari Kerajaan Utsmani. Kenapa saya pilih beliau menjadi inspirasi saya?
ketika beliau menjadi seorang raja, dia adalah raja yang adil kepada rakyatnya, teguh dan gigih. Pada saat menaklukkan Konstantinopel, itu terjadi selama 7 hari berturut-turut. Dan beliau tidak pernah patah semangat dan mencari berbagai cara untuk bagaimana caranya bisa menaklukkan kota tersebut. Saya belajar dengan kegigihannya. Organisasi bagi kehidupan taruna. Biasanya orang mengenal taruna hanya dengan baris berbaris, seragamnya, tegapnya, suaranya yang lantang. Tapi tidak hanya itu. Seorang taruna juga harus bisa beradaptasi dengan apapun kondisinya. Dan di dalam organisasi, kita diajarkan untuk itu. Dalam sebuah organisasi, kita mendapatkan life skill yang nantinya akan membantu kita dalam menghadapi dunia yang sebenarnya. Seperti life skill dalam public speaking, bersosialisasi, menghadapi masalah. Itu semua terkandung dalam organisasi yang nantinya akan membantu taruna tersebut dalam menghadapi dunia yang sebenarnya. Apa motivasi menjadi ketua OSIS? Saya orangnya yang suka berorganisasi dan saya yang menjadi ketua OSIS untuk melatih skill leadership saya, skill kepemimpinan, public speaking, dan yang lain sebagainya. Yang kelak itu akan menjadi soft skill bagi saya. Hidup ini bukan hanya tentang kemampuan akademik, matematika, biologi, fisika, kimia, atau apapun itu. Hidup ini memerlukan bagaimana cara kalian bersosialisasi, beradaptasi dengan sesama, bagaimana mencari kawan, dan bagaimana menghadapi masalah dengan baik. Itulah alasan saya mengapa saya menjadi ketua OSIS di SMA Plus dari Nusantara. The most impression for me is menjadi ketua OSIS bukanlah hal yang mudah, tapi itu bisa menjadi sarana bagi kita untuk menebar manfaat kepada yang lain. Saat kita berhasil melakukan suatu kegiatan dan orang lain senang terhadap apa yang kita lakukan, terhadap apa yang kita kerjakan, itu menjadi sebuah keistimewaan bagi kita. Kepuasan tersendiri, membuat orang lain bahagia, lihat mereka tersenyum, dan kita menjadi alasan di balik semua itu. Is the most hardest challenge that I ever have is masalah terbesar nih. Masalah terbesar terkadang bukan hanya muncul dari eksternal OSIS itu, tapi muncul dari internal OSIS itu sendiri, dengan anggota-anggota kita. Dan masalah yang sering saya hadapi, bagaimana menyatukan berbagai pendapat menjadi satu pendapat. Banyak pendapat dari anggota kita, tapi bagaimana kita menjadi ketua dapat menyatukan pendapat mereka menjadi satu pendapat, tanpa ada pun salah satu pihak yang merasa tidak dianggap ataupun tidak dihargai. Jadi tantangan yang terberat yang saya alami adalah bagaimana caranya menyatukan pikiran yang berbeda-beda menjadi satu pikiran. Baik, ada satu kalimat, bukan sih sebenarnya, tapi intinya bagaimana cara menyeimbangkan organisasi dan waktu belajar. Kalian harus menanamkan konsep dalam pikiran kita, belajar nomor satu, organisasi nomor satu. Jadi tidak ada yang kita nomor duakan, karena nomor duakan itu nggak enak.
Ya, jadi ketika kalian sedang belajar, fokuslah untuk belajar sungguh-sungguh. Jangan saat belajar kalian pikirkan organisasi. Nanti pada akhirnya hanya akan setengah-setengah. Dan hasil yang kalian dapat tidak akan maksimal. Jadi ketika belajar, sungguh-sungguhlah belajar. Ketika berorganisasi, sungguh-sungguh berorganisasi. Hingga kelak hasil yang akan kalian dapatkan itu maksimal dan tidak setengah-setengah. Begitu cara saya membagi waktu antara belajar dan organisasi, dengan mengutamakan tentang apa yang sedang saya kerjakan saat itu. Tidak membagi keduanya menjadi setengah-setengah, melainkan tetap menjadi nomor satu. Definisi sukses. Orang-orang sering beranggapan sukses itu ketika menjadi seorang dokter, tentara, pejabat, punya banyak uang, rumah mewah, mobil, atau apapun itu. Sukses sebenarnya lebih dari itu. Sukses adalah ketika kamu berhasil menggapai apa yang kamu inginkan. Berhasil melakukan apa yang orang lain tidak bisa, tapi kamu bisa. Bodoh amat pada standar kesuksesan yang digaungkan oleh society dan media. We will be something tanpa perlu standar itu. Cukup fokus tentang apa yang kamu sukai, apa yang kamu cintai. Jangan terganggu dengan anggapan mereka, persepsi mereka yang kalau sukses itu harus jadi dokter loh. Yang sukses harus jadi tentara. Yang harus sukses ada orang yang banyak uangnya. Tidak. Sukses ketika kamu bahagia menjalani hidup kamu tanpa ada pun satupun beban, kamu sudah sukses melewati beratnya hidup. Baik, untuk OSIS kepengurusan 2021-2022, salam dari kakak, Ketua OSIS 2020-2021. Untuk kalian, kakak berharap semoga kalian bisa lebih baik, terus melakukan inovasi, berkembang, kreativitas. Tidak ada yang mudah dalam suatu organisasi, pasti ada tindangannya. Dan ketika kalian memiliki suatu jabatan, kalian juga memiliki suatu tanggung jawab. Semakin besar jabatan yang kalian emban, semakin besar pula tanggung jawab yang harus kalian penuhi. Oleh karena itu, semoga kalian amanah terhadap jabatan yang kalian pegang, fokus, kerja ikhlas, jangan banyak niku-niku, kerjakan aja. Yang kelak, semoga ini dapat menjadi pengalaman yang tidak akan terlupakan bagi kalian. Semangat dan sukses selalu. Baik, mungkin sekian dari saya. Terima kasih, tetap semangat, dan stay optimis and stay halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.